Halo Leo, selamat datang kembali dan terima kasih sudah mampir. Ini adalah segmen Tarot Senja. Kita akan bahas tentang kamu dan orang yang kamu pikirkan. Bisa jadi orang yang ada, bisa jadi kalian sudah tidak berkomunikasi ya. The world-nya mau terbalik tadi. Ada sesuatu yang berakhir atau ada sebuah pembelajaran? Mari kita bahas lebih lanjut. The world-nya itu mau lompat tadi ya. Apakah dia akan keluar lagi? Yang pertama, kartu yang menggambarkan orang ini. Orang yang kamu pikirkan dia sedang terluka, dia sedang kecewa, atau dia sedang berusaha memulihkan hatinya. Bisa jadi nih ya, kamu yang baru ketemu sama orang ini, dia masih memproses luka masa lalunya dia, atau kemungkinan yang lain adalah bahwa kamu yang melukain dia. Yang berikutnya, apa yang dia pikirkan dan rasakan tentang kamu, Hierophant. Dia melihat kamu sebagai apa ya? Sebagai bisa jadi orang yang spiritual, orang yang punya karakter pemimpin, orang yang bisa, dan Hierophant ini juga orang yang bisa dijadikan pasangan masa depan atau untuk hubungan jangka panjang. Hierophant itu sebuah konfirmasi yang sangat bagus. Dan si orang ini nih, dia melihat itu di dalam diri kamu. Apakah ada perbedaan keyakinan pada kalian? Lalu yang berikutnya, kartu yang menggambarkan hubungan kamu dan orang ini, Wheel of Fortune ya, roda karma. Kalian masih membawa pelajaran jiwa atau hubungan yang belum dituntaskan dari kehidupan sebelumnya. Bisa jadi keadaan akan ada sesuatu hal yang tidak terduga, keadaan akan berbalik, dan itu apa ya, untuk kebaikan atau sesuatu yang menyenangkan untuk hubungan ini. Bisa jadi keadaan yang berbalik, misalnya kamu yang melukain orang ini, aku melihat ada pemulihan ya pada hubungan kalian, dan kalian kalau yang misalnya baru ketemu orang ini dan dia sedang memproses ini, mungkin dia masih butuh waktu ya untuk menyelesaikan dulu nih lukanya, baru dia bisa membuka hatinya buat kamu. Lalu yang berikutnya, nih untuk kamu nih yang baru ketemu orang ini dan dia masih memproses ini, ada sedikit kehati-hatian ya, bukan sedikit, karena gini, dia itu belum bisa melihat sebuah hubungan baru, melihat orang baru, karena dia masih memprotek hatinya dia, atau masih memprotek si Three of Swords-nya ini ya. Dan mungkin pandangannya dia belum bisa melihat suatu situasi karena pandangannya tertutup masih dengan luka masa lalunya gitu ya. Makanya kalau kamu yang baru ketemu orang ini dan orang ini masih memproses sesuatu yang di waktu lampau, sebenarnya kalian punya potensi gitu ya, tapi problemnya adalah kamu sabar atau enggak gitu. Memberikan dia waktu dulu untuk dia benar-benar bisa memproses kesedihannya, luka hatinya, atau mungkin sesuatu terjadi dalam hidupnya dia dan dia berusaha bangkit kembali gitu ya. Seberapa sabar kamu mau nunggu atau menemani dia melewati itu semua. Sorry belibet. Lalu advice-nya buat kamu. Six of Pentacles, memberi dan menerima, keseimbangan kamu ada buat orang ini, atau menyeimbangkan ya untuk kamu yang melukai orang ini, yang menyeimbangkan karma kamu, menyeimbangkan sesuatu yang terjadi di antara kalian gitu. Kalau misalnya terjadi sesuatu yang menyakitkan di waktu lampau, apakah kedua orang ini mau berbesar hati untuk berdamai dan coba nih, apakah yang terjadi di waktu lampau itu segitu fatalnya untuk gak bisa diselamatkan lagi? Ya, mari kita lihat yang tadi aku bilang. Di sini tuh dia melihat kamu sebagai sosok yang bisa dijadikan hubungan jangka panjang atau kayak husband atau wife material gitu loh. Bisa jadi suami atau istri kamu untuk hubungan yang serius. Tapi gini ya, karena di sini ada dua skenario. Nih, ada dua skenario, ada orang yang berhati-hati, ada orang yang di persimpangan jalan. Gini, untuk kamu yang baru ketemu orang ini ya, jadi kamu masih belum ada keseriusan, masih coba kenal dulu, masih coba kenal orang lain dulu. Untuk kamu yang sudah pernah berhubungan sama orang ini dan kalian lagi terpisah sekarang, kalian mencoba membuka hati untuk orang baru, demikian juga buat dia. Tapi di satu sisi masih ada perasaan di antara kalian berdua ya, untuk kalian yang sedang terpisah atau nggak berkomunikasi. Masih ada perasaan di antara kalian berdua, karena apa? Kalau nggak ada perasaan, Two of Swords seharusnya nggak keluar gitu. Kayak nggak perlu galau lagi, mau dilanjutin atau enggak, membuka hati lagi buat orang baru atau nggak perlu ada kegalauan. Harusnya Two of Swords nggak keluar, kayak ya udah, kalau udah nggak ada perasaan kan seharusnya bisa aja nih, ya ketemu orang baru aja, ngedate lagi aja, mainan aplikasi aja gitu. Tapi di sini ada yang galau, ada yang di persimpangan jalan, ada yang lagi mikir-mikir mau diselamatkan atau enggak. Ya seperti itu. Mari kita bahas lebih lanjut.
Si orang itu digambarkan dengan Three of Swords, Knight of Cups, Two of Pentacles, ya kan? Keluar lagi itu of Pentacles-nya. Mikir-mikir lagi, membagi prioritasnya dia, menjaga hatinya. Nine of Wands, orang yang pernah terluka gitu. Jadi dia hati-hati. Tapi di satu sisi, karena apa? Dia melihat kamu sebagai hierophant. Aku mau orang ini gitu loh. Aku mau hubungan sama orang ini. Aku mau sesuatu yang serius sama orang ini. Dan sangat mungkin dia akan datang lagi sih. Atau kamu yang baru ketemu orang ini ya, kayak dia akan ngasih hatinya ke kamu, dia akan membuka hatinya, dia akan memberikan cups-nya buat kamu. Cuman dia perlu waktu. Ya, ingat di sini ada 2 skenario. Ada yang baru ketemu, ada yang kalian sudah pernah punya sejarah gitu ya, udah punya cerita. Tapi sesuatu terjadi di antara kamu. Wheel of Fortune-nya mau lompat lagi. Hierophant, Ten of Swords, seperti ditusuk. Lukanya udah mentok gitu ya. Tapi di satu sisi aku melihat ada harapan, ada sesuatu pemulihan, ada sesuatu yang menyenangkan ketika kalian bertemu lagi, ketika hubungannya ini dimulai kembali, atau ketika hubungan ini dimulai ya, untuk kamu yang baru ketemu sama orang ini. Maafkan, lupakan masa lalu, kita berdamai dengan Ten of Swords dan Ace of Wands di sini. Koneksi spiritual yang kuat. Karena tadi aku bilang apa, roda karma ya. Kalian udah pernah bertemu di kehidupan sebelumnya, mungkin ada yang belum tuntas atau ada yang perlu disempurnakan gitu, dimaksimalkan pelajaran jiwanya. The Lovers. Koneksi spiritual yang kuat ya dengan The Lovers sama Hierophant di sini. Bisa jadi ini soulmate, bisa jadi ini twin flame. Atau koneksi spiritual yang kuat. Jadi kalian pasti akan ketemu lagi gitu, entah di kehidupan ini, entah di kehidupan yang akan datang. Jadi kalian akan selalu ketemu di setiap fase kehidupan kalian gitu. Entah kalian percaya atau enggak, tapi aku dari sisi yang percaya gitu, aku bilangnya kayak gitu. Ten of Cups-nya tadi mau lompat. Wheel of Fortune, Queen of Swords, Judgment, Page of Pentacles, kartu komunikasi ya, Page of Pentacles. Kayak mau menawarkan, gini, ayo kita bangun lagi, kita selamatkan, kita berdamai, kita maafkan, kita lupakan apa yang sudah di belakang, kita bangun kembali ya. Atau untuk kamu yang baru ketemu orang ini, yuk kita mulai pelan-pelan gitu, kasih waktu aku. Pada saatnya nanti aku siap, aku akan membuka hatinya buat kamu. Aku akan membuka hati ini buat kamu. Ada judgment di sini, ada yang terlahir kembali, ada yang mendapat hidayah, mendapat inspirasi untuk menyambung kembali atau menyelamatkan atau memberi waktu. Karena Queen of Swords ini adalah orang yang orang yang udah melewati banyak hal, orang yang udah bijak, karena dia udah melewati banyak hal, udah jatuh bangun, udah pernah berdarah-darah. Kamu tahu kan ketika orang udah melewati banyak hal gimana itu membentuk karakternya dia. Kalau misalnya kalian terpisah gitu ya, aku mendapatkan vibe bahwa walaupun kalian terpisah, walaupun kalian mencoba nih dengan kartu ini ya, membuka hati buat orang baru, rasanya itu masih ada rasa luka, tapi ada juga ada rasa sayang di situ. Karena tadi koneksi kalian itu kuat sekali dengan The Lover sama Hierophant di sini. Ya. Tinggal masalahnya mau pakai logika, mau pakai hati, atau ada ego yang harus mati terlebih dahulu, bukan diri kamu yang mati, tapi ego yang mati, ego yang mau mengalah, ego yang mau berdamai. Karena apa? Dengan death di sini ya ada hubungan yang berakhir. Tapi di sini juga ada koneksi spiritual yang kuat, ada proses transformasi, ada pembelajaran jiwa, ada proses evolusi jiwa. Karena apa? High Priestess itu kan kayak ada 2 pilar ya, satu alam bawah sadar, satu alam sadar kita. Ada yang kamu akhirnya lihat tentang diri kamu, begitu juga orang itu setelah kalian ketemu. Karena apa? Kalian punya koneksi yang luar biasa gitu. Mau gimana pun kalian akan kayak ada magnetnya gitu satu sama lain. Walaupun pada saat waktu kalian pertama bertemu itu rasanya menyakitkan gitu ya, sampai berada di titik ada sesuatu yang perlu berakhir, koneksi ini kayak kamu nggak bisa menyangkal bahwa ini sebuah koneksi yang kuat. Dan untuk kamu yang baru ketemu orang ini ya, hubungan kamu yang berakhir itu memang untuk kamu menemukan jalan menuju orang ini, atau dia yang menuju kamu gitu. Hubungan dia memang harus berakhir dulu supaya kalian bisa bertemu. Six of Pentacles, the advice
apa ini, King of Wands, Ace of Cups, awalan yang baru. Ada yang mau datang menggebu-gebu dengan semangat untuk menyelamatkan hubungan ini dengan versi dirinya yang baru ya. Dengan kepribadian yang baru, dengan hati yang baru, pikiran yang baru, ego yang udah berubah. Karena apa? Knight of Wands, lalu di sini jadi King of Wands gitu ya. Ada proses evolusi diri, ada proses pendewasaan, pembelajaran dari kesalahan-kesalahan masa lalu, dan itu membawa hubungan ini bertransformasi ke tahapan yang lebih lanjut. Dan mungkin kalau kamu yang resonate dengan Twin Flame ya, karena aku mendapatkan vibe Twin Flame di sini, kayak ketika kalian udah bertemu di titik bahwa kalian juga sama-sama udah berevolusi, kalian nggak hanya membawa perubahan pada diri kalian, kayak saling mempengaruhi gitu untuk jadi orang yang lebih baik, tapi kalian juga bisa membawa dampak untuk banyak orang lain, nggak cuma di sekitar kalian, mungkin di skala yang lebih besar lagi ya. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.